Nah, Sudah kami guys. guys berdua. Bubur ayam sari rasa. Sari rasa. Jalan yang mengarah ke barat tuh. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini, dari cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan merdu, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di Goes Mania awal Oktober. Bertepatan hari ini itu tanggal 1 Oktober 2023. Tanggal 1 Oktober ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi 58 tahun yang lalu kita mengalami tragedi yang memilukan dan juga tragedi yang patut dikenang sampai hari ini dan masa depan. Jangan sampai anak cucu kita tidak mengetahui adanya tragedi G30 SPKI ini dan atau Hari Kesaktian Pancasila. Yang namanya sejarah itu ada istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, apalagi memutarbalikkan fakta sejarah. Kali ini Mamang akan goes di daerah Cigereng. Cigereng merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Cibedes, Kota Tasikmalaya. Letaknya ada di sebelah utara Kota Tasikmalaya, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis. Kita akan jalan-jalan ke daerah Cigereng ini. Ada keunikan apakah di Cigereng ini? Ya kita ikuti saja pemirsa. Kebetulan di tengah jalan tidung belum sarapan pemirsa. Waduh. Dan kebetulan Mamang melewati jalan Pebedahan Purbaratu, bertemu dengan bubur ayam SR ya, sari rasa. Ini kayaknya bubur ayam yang enak, lezat dan nikmat pemirsa. Dan ini harganya terjangkau, murah meriah, tapi menunya wow. Enak, lezat dan mengenyangkan. Bagi kalian yang sedang goes-goes yang melewati daerah Pebedahan dan Purbaratu, itu mampirlah ke bubur ayam sari rasa. Sambil makan bubur ayam sambil istirahat, rasanya nikmat sekali pemirsa. Senikmat apa ya? Senikmat Aku Cinta Padamu. Waduh. Nah, ngomong-ngomong tentang bubur nih,
Bubur ini adalah terbuat dari nasi. Ada istilah nasi sudah jadi bubur, sesuatu yang sudah terjadi seperti G30 SPKI itu sudah terjadi ya, sudah jadi bubur. Tetapi kalau kita melupakan sejarah dan dilupakan, mungkin bubur yang nasi yang sudah jadi bubur itu tidak akan enak. Bubur yang akan enak itu kalau dibumbui ya, diberi kacang, diberi apa lagi. Nah itu menjadi enak. Suwir-suwir ayam menjadi enak ya. Sama aja dengan kejadian tragedi pada masa lalu, itu bisa menjadi bermakna kalau kita tetap dikenang sepanjang masa dan dijadikan pelajaran sejarah untuk masa depan. Karena pelajaran berharga di masa depan adalah mempelajari tragedi, mempelajari sejarah masa lalu pemirsa. Kalau tidak ada masa lalu, tidak akan ada masa depan. Waduh. Oke pemirsa, ngomong-ngomong tentang bubur nih, Mama akan sedikit bicara tentang sejarah bubur. Dari mana asal bubur ini. Yang namanya bubur di Indonesia itu banyak pemirsa. Ada bubur kacang, ada bubur sumsum, ada bubur Manado, ada bubur apalagi Gorontalo ya. Ada bubur ayam, ada bubur dan sebagainya ya. Banyak sekali bubur-buburan. Yang jelas bubur itu adalah nasi yang dihancurkan, itulah yang namanya bubur. Tetapi ada juga yang terbuat dari kacang hijau yang dikenal dengan bubur kacang hijau. Nah kali ini kita akan membahas sejarah bubur ayam. Bubur ayam merupakan salah satu menu sarapan kesukaan banyak orang. Bubur yang terbuat dari nasi ini juga banyak dikonsumsi oleh penduduk di Asia dan dikenal sebagai makanan sehat dari Asia. Kebanyakan makanan yang populer di Asia itu berasal dari Tiongkok, dan di sana beras yang dimasak perlahan dengan air disebut dengan conge. Diketahui bubur sendiri ternyata memiliki sejarah yang panjang pemirsa. Berdasarkan catatan sejarah awal dari bubur ini, ternyata makanan satu ini sudah ada sejak sebelum Masehi. Waduh, sebelum kita lahir pemirsa, sebelum negara ini lahir. Konon bubur tersebut sudah ada sejak zaman Kaisar Kuning, yakni Kaisar Xuan Yuan Huangdi berkuasa pada tahun 238 sebelum Masehi. Waduh. Dikisahkan pada masa itu musim paceklik atau kekurangan bahan makanan. Paceklik ini pun disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang. Akibat kejadian ini sang kaisar pun memikirkan cara untuk mengolah makanan menjadi banyak. Saat kaisar makan, dia menuangkan sup panas ke atas nasi sehingga membuat nasi tersebut mengembang seperti bubur. Setelah itu kaisar pun meminta juru masaknya untuk memasak beras sampai menjadi bubur sehingga ada lebih banyak makanan untuk rakyatnya. Selain itu, ada juga kisah Dr. Chun Yuyi yang merawat penyakit Kaisar Qi dengan menyajikan bubur. Mulai dari sanalah bubur akhirnya disajikan sebagai menu sarapan bagi orang yang sedang sakit. Dalam buku pengobatan tradisional Tiongkok, bubur dianggap menjadi makanan sehat sejak tahun 219 sebelum Masehi. Dikarenakan tekstur bubur yang lembut, makanan ini pun mulai sering dijadikan sebagai makanan pendamping susu untuk bayi yang sudah boleh memakan nasi. Seiring berjalannya waktu, bubur pun mulai disajikan menjadi menu sarapan di rumah-rumah Tiongkok. Begitupun juga negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Sementara itu dilansir dari Hello Sehat, bubur ayam memiliki kalori yang rendah yaitu sekitar 138 dalam satu porsi. Namun untuk bubur yang diberi tambahan seperti ayam, telur, kacang-kacangan dan lainnya mengandung 290 kalori. Tentunya ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan nasi putih tanpa lauk yang mengandung 242 kalori. Setiap tahunnya penduduk Tiongkok sering merayakan festival Bodhi Day, hari di mana Buddha atau Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan saat duduk di bawah pohon Bodhi.
Dikisahkan Siddhartha Gautama mendapat kekuatan kembali setelah dirinya bermeditasi dalam waktu yang lama. Nah, pada sekitar abad ke-6 Masehi, dinasti Qing yang dipimpin oleh Kaisar Kangxi menambahkan bagian perayaan ini, yaitu dengan memasak conge. Conge dalam bahasa Tiongkok itu adalah bubur, pemirsa, dalam jumlah yang sangat besar dan banyak. Untuk bahan-bahan yang disiapkan selain beras ada banyak, misalnya mentega, daging, kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah kering. Bahan tersebut kemudian dimasak menjadi 6 periuk. Untuk periuk pertama adalah persembahan untuk Buddha, kemudian periuk kedua untuk kaisar dan penasihat kerajaan, sedangkan periuk ketiga untuk para keluarga kerajaan, periuk keempat untuk pekerja di kerajaan di provinsi, periuk kelima untuk para biksu, dan yang keenam digunakan untuk amal. Bubur yang berasal dari Tiongkok ini kemudian menyebar ke Nusantara, tepatnya pada masa zaman kerajaan-kerajaan dahulu, pemirsa. Kebetulan di Nusantara itu adalah gudangnya beras, ya, terutama di Pulau Jawa. Banyak para tabib dari Tiongkok menggunakan bubur untuk pengobatan, dan lama-kelamaan disukai oleh rakyat atau warga Nusantara, pemirsa, yang dimana tabib Tiongkok itu datang ke Nusantara. Ada kisah tersendiri jauh sebelum tersajinya semangkuk bubur yang lezat dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kisah tersaji di tanah Jawa sejak zaman penjajahan. Menurut Murdijati Garjito dalam banjarmasinpost.com, salah satu guru besar dan peneliti pangan dari Universitas Gadjah Mada mengutarakan sejarah di balik penggunaan awal bubur di Indonesia. Kisah di balik semangkuk bubur tersebut tak ubahnya sebuah trik memperjuangkan hidup pada masa kritis di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Ratusan jenis bubur di Indonesia, tapi sangat jarang asalnya yang dicampur dengan lauk hewani, karena kasta bubur itu di bawah nasi, ujar Murdijati pada Kompas Travel saat dihubungi Sabtu 12 Agustus 2017. Murdijati menceritakan pada masa penjajahan saja bubur baru dimakan saat gagal panen atau jika tidak mampu membeli beras dalam jumlah yang cukup. Mundurnya masa panen dan saat kritis lainnya yang berhubungan dengan beras. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pangan, orang dulu mencampurnya dengan banyak air. Ya, mungkin segelas beras ya dengan seember air. Itulah bubur. Berbeda dengan kuliner tradisional Jawa pada umumnya, bubur tidak ada kaitannya dengan kerajaan yang dahulu berkembang pesat di tanah Jawa, karena bubur lahir dari kalangan bawah yang berjuang memenuhi pangannya. Apalagi etnis Tionghoa dalam budayanya, bubur dianggap sebagai simbol kemiskinan, sedangkan orang Jawa dimaknai sebagai simbol pemerataan. Jadi melalui bubur yang makan bisa lebih merata, bisa banyak orang juga, terang Murdijati yang kini masih aktif menerbitkan literatur kuliner Nusantara dari banjarmasinpost.com. Dalam budaya Indonesia, khususnya Jawa, bubur digunakan untuk mengakomodir perayaan atau ritual adat yang melibatkan orang banyak. Bubur akan dibagi rata kepada peserta adat atau orang yang membantu terlaksananya prosesi tersebut. Seperti dalam pernikahan Jawa yang terdapat sesi sumsuman, yaitu membagi-bagikan bubur sumsum. Bubur itu kan perbandingannya air 4 kali beras. Jadi kalau 1 kilo beras paling buat nasi 15 orang. Tetapi kalau bubur itu 4 liter bisa untuk 40 orang. Apalagi kalau dicampur umbi-umbian. Jelas Murdijati. Jadi bubur terkenal pada masa Indonesia dalam keadaan paceklik, yaitu pada masa penjajahan Belanda atau penjajahan kolonial, pemirsa. Ketika beras itu sangat sedikit dan panen gagal dan persediaan beras sangat sedikit, sedangkan orang butuh makan, maka
Salah satu caranya adalah membuat bubur, atau dalam bahasa Sundanya ngarih pemirsa. 1 liter beras kalau dijadikan bubur itu cukup untuk makan 50 orang pemirsa. Tapi kalau dijadikan nasi biasa ya mungkin 10 orang. Selain itu, pada masa perang kemerdekaan atau setelah Indonesia merdeka, kita mengalami perang kemerdekaan melawan para penjajah Belanda yang hendak kembali ke Indonesia. Para pejuang kita untuk mengisi perutnya dengan cara memakan bubur atau membuat nasi menjadi bubur, supaya beras yang sedikit itu bisa dimakan banyak orang, banyak para pejuang. Kebetulan pada masa itu beras yang tersedia sangatlah sedikit pemirsa. Para pejuang kita makan bubur dengan seadanya, dengan lauk seadanya, bisa ikan, bisa daging ayam kalau ada, dan juga bisa sayur-sayuran kalau ada, atau hanya cukup dengan bubur ditambah dengan garam saja pemirsa. Yang jelas bubur ini membantu dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Seandainya tidak ada bubur, mungkin para pejuang kita bisa kalah dengan kelaparan pemirsa. Namun uniknya bubur ini meskipun berasnya sedikit dan airnya banyak, tetapi bisa mempertahankan perut dan juga bisa mengenyangkan perut pemirsa, dan juga bisa menambah tenaga. Seiring berjalan waktu, bubur pun menjadi santapan sarapan sehari-hari orang Indonesia, apalagi pada saat pagi hari. Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menyantap bubur di pagi hari, khususnya bubur ayam. Menu bubur pun mengalami inovasi berbagai kreasi dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Bandung. Ciri khas bubur di Bandung itu adalah bubur ayam. Berbicara tentang bubur ayam di Indonesia, ada bubur ayam khas Jakarta, Cianjur, Bandung, dan lain sebagainya. Tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Bandung terkenal dengan berbagai kuliner khasnya, salah satunya bubur ayam. Berbeda dengan daerah lainnya, bubur ayam Bandung menggunakan siraman kuah sebagai pelengkapnya. Bubur ayam khas Bandung juga sederhana dengan lada, bubuk, kecap asin, dan kecap manis. Meskipun sederhana, rasa bubur ayam Bandung sangat khas dan seimbang. Pelengkap juga disajikan pada menu bubur ayam Bandung. Ada ayam suwir, kacang kedelai goreng, bawang goreng, dan seledri. Cakwe goreng yang dipotong kecil-kecil sebagai topping menjadi ciri dari bubur ayam khas Bandung. Jadi dari bubur inilah menjadi makanan khas warga Indonesia, terutama Mamang sendiri. Kalau pagi hari lapar ya, pingin sarapan, ada nasi, tetapi malah pingin membeli bubur. Entah kenapa tuh. Padahal zaman dahulu orang makan bubur itu terpaksa pemirsa, karena terbatasnya persediaan pangan. Oke pemirsa, kalau pagi hari makan bubur jangan lupa dengan doanya ya, supaya berkah. Selamat memakan bubur. Dan ingatlah, bubur sekarang menjadi makanan kuliner khas Nusantara, khas orang Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak kreasi bubur. Kalian pilih saja, semuanya enak-enak. Termasuk bubur yang Mamang makan di Sari Rasa